Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para penyimak Al-Hikam Syarah Asy-Syarqawi dimanapun berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan ke hikmah ke-22, di mana pada hikmah ke-21 kemarin kita disindir ya oleh Ibnu Athaillah, akankah kita masih menjadi orang yang banyak menuntut kepada Allah, lalu banyak meminta untuk didekatkan kepada Allah, atau meminta kepada pihak lain, dan bahkan meminta kepada sesama makhluk. Nah, ketika kita masih terhinggapi oleh kebiasaan 4 ini gitu ya, maka kata Ibnu Athaillah, kita berarti itu jauh ya, masih jauh ya. Kemudian tidak memiliki rasa malu, dan sekaligus juga kita ini ya tidak termasuk sebagai hamba yang pantas atau layak ya untuk mendapatkan anugerah dekat kepada Allah. Karena tadi kita masih punya kebiasaan satu dari 4 yang disampaikan dalam hikmah ke-21 kemarin. Di hikmah ke-22 ini dalam ajaran tasawuf ya, yang saya tahu begitu ya, tentu pengetahuan saya terbatas ya, ada satu perbincangan khusus mengenai nafas ya. Kalau dalam kosmologi di orang-orang tua dulu begitu ya, saya sebagai orang Jawa misalnya itu mengenal ada unsur api, ada unsur tanah begitu ya, lalu ada unsur angin, unsur air, dan ada unsur udara begitu ya. Dari 4 unsur yang ada dalam kehidupan itu, yang paling penting adalah unsur udara, karena orang masih bisa bertahan ketika tidak ada air, tidak ada tanah dalam arti nutrisi begitu ya, lalu tidak ada panas misalnya, itu orang masih bisa tahan 2-3 sampai mungkin seminggu gitu. Tapi ketika orang tidak ada asupan udara, tidak ada asupan angin, siapa yang bisa tahan tidak bernafas sampai 1 jam misalnya. Nah, oleh karena itu di sini begitu ya, secara kebetulan ya di hikmah ke-22 ini ya, Ibnu Athaillah menyampaikan kepada kita sekalian bahwa tiap tarikan nafas, apakah itu nafas yang masuk atau yang keluar ya dari diri kita ya, dari tubuh kita, dari lubang hidung kita begitu ya, itu di situ ada ketentuan Allah, ada takdir Allah. Sehingga untuk mendalami begitu ya dari apa yang dimaksud dengan hikmah ke-22, sebagaimana biasa kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nafasin ya, tubtihi illa walahu fika qadarun yumdihi. Itu kata Ibnu Athaillah. Ma min nafasin, ora ono utawi nafas ya, bi fatil fa'i ya, nafasun ya, dengan fathahnya fa, bukan nafsun tapi nafas. Ma min nafasin, ora ono utawi nafas, wa huwa utawi nafas iku juz'un bagian minal hawa'i saking hawa, yakhruju kang metu apa hawa ya, min batil badani saking jerone badan, dari dalam badan, dari dalam tubuh ya, fi juz'in ing dalam bagian minazamani saking mongso, amin anfasika saking pira-pira nafasira. Jadi tidak ada satu tarikan nafas pun ya, apakah nafas masuk atau keluar ya. Jadi di sini didefinisikan nafas adalah bagian dari udara yang keluar masuk dari tubuh ya. Juz'un bagian minal hawa'i dari udara, yakhruju yang keluar ya, min batil badani dari anggota tubuh ya, dari badan kita begitu ya, fi juz'in minazamani ya, dari dari ya dalam perjalanan ya, dalam proses ya, dalam proses kehidupan kita sehari-hari, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan proses, bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ma min nafasin ya, ora ana utawi nafas, tubtihi kang ngetokaken sapa sira ing nafas, aitudhiru tegese ngetokaken sapa sira ing nafas bi qudratillah kelawan kekuasaane Gusti Allah taala, halemuru Gusti Allah la tubtihi ora ngetokaken dhewe sira ya.
illa angin pesine walahu iku tetep kaduwe Allah taala hale maulu Gusti Allah fika ing dalam ini qadarun utawi pesten. Jadi tidak ada dalam tarikan nafas tadi itu, tidak ada satupun tarikan nafas baik keluar masuk tadi ya yang tanpa ketentuan Allah. Jadi begitu sophisticatednya ya. Kalau dalam hikmah ke 15-16 ya, 15-16 ya, kita dulu dibeli landasan teologis yang sangat kuat ya, oleh Ibnu Athaillah ya, bahwa al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarohu zuhurul haqqi fihi ya gitu ya. Itu kata Ibnu Athaillah. Ini landasan teologis yang sangat kuat yang kemudian dalam bahasa akademik kita sebut dengan teosofik ya, tasawuf yang dilandasi dengan teologi yang sangat kokoh. Dalam konteks teosofik inilah ya, ketika di hikmah ke-22 ini ya, tidak ada satupun tarikan nafas yang keluar masuk tadi itu yang tanpa kudrat dan tanpa takdir Allah tadi itu. Ada kepastian di dalam setiap tarikan nafas dari seorang hamba. Nah ini betapa ya kita dibawa oleh Ibnu Athaillah untuk betul-betul berproses diri untuk lebih mengenal Allah, untuk bisa mendalami ya secara mendalam ya, melakukan aktivitas untuk bisa wusul kepada Allah melalui tarikan nafas. Sehingga tidak heran kalau di dalam ajaran-ajaran tertentu ya, di dalam peradaban-peradaban yang saya ketahui lah, misalnya dalam kosmologi Jawa misalnya ada istilahnya gung susuh angin begitu ya, ada susuh angin, ada rumah dari udara. Ketika mungkin saudara pernah melihat wayang kulit dengan lakon Bima Suci misalnya gitu ya, maka di situ dia diminta untuk mencari gung susuh angin, rumah angin ternyata ya lubang hidung kita ini gitu ya, tempat keluar masuknya udara atau nafas tadi itu. Nah, oleh karena itu yang dimaksudi atau yang dimaksudkan dengan penjelasan ma min nafasin tubdi illa walahu fika qadarun yumdihi begitu ya, di dalam hikmah ke-22 ini adalah bahwa semua tarikan nafas tadi itu keluar dan masuk, di situ semua ada ketentuan Allah di dalamnya. Apakah kita mendapatkan kepastian kebahagiaan, kita akan mendapatkan cobaan, kita akan mendapatkan kegalauan, kita akan mendapatkan hal-hal yang tadi, yang manusiawi yang kita rasakan bersama begitu ya. Ada senang, ada susah, ada keuntungan, ada kerugian, ada sakit, ada sehat, dan seterusnya begitu ya. Itu semua ada di dalam tarikan-tarikan nafas tadi itu pada hakikatnya. Di hitungan nafas yang kesekian juta misalnya gitu ya. Kalau kita hitungan pakai matematis misalnya begitu ya, kita komputerisasi ya. Di situ ada kepastian kita akan sakit. Ya pada saat itulah kemudian kita akan jatuh sakit. Jadi inti daripada nasihat Ibnu Athaillah di sini sebetulnya adalah memberikan arahan ya, atau guidance, bukan arahan, memberikan guidance kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita bahwa dalam setiap tarikan nafas itu ada celah, ada cara, sekaligus ada piranti di mana kita itu bisa makin bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir, melalui zikrullah, katakanlah begitu. Jadi tentu begitu ya, Bapak Ibu atau saudara sekalian punya pengalaman-pengalaman ruhan masing-masing, punya pengalaman-pengalaman takarub masing-masing begitu ya. Ada yang rutin misalnya melakukan latihan pernafasan, tarik nafas, kemudian tahan di perut, kemudian keluarkan nafas, tarik melalui hidung misalnya, kemudian tahan di perut, kemudian keluarkan melalui mulut misalnya, disertai dengan lafaz-lafaz Allah misalnya di dalam kondisi-kondisi tertentu untuk menenangkan diri, untuk kemudian menormalisasi diri ketika kita misalnya lagi stres atau lagi banyak tekanan atau lagi hektik atau lagi tidak stabil lah, kira-kira begitu kondisi psikologis kita. Kita biasanya dilatih dengan pernafasan untuk kemudian mampu tadi merenung, menenangkan diri, sekaligus juga menstabilisir psikologis kita atau suasana batin kita. Nah, di sini begitu ya. Ai wal makna ya.
Saya lanjutkan dulu. Ai wal makna utawi kang den karepaken iku anna kullan nafasin. Teman-teman teman satuhune saben-saben nafas. Awal makna adapun yang dimaksud anna kullan nafasin sejatinya setiap nafas begitu ya. Marro kang lewat apa nafas, marro yang sudah berjalan ya. Apa nafas iku muqaddarun den tentoaken alaika ing atas sira dipastikan atau diberi ada muatan takdir ya atas kalian fihi di dalam kullu nafasin ya. Nah, kepastian itu berupa apa? Taatun, ketaatan, au maksiatun atau maksiat, au nikmatun atau kenikmatan, au baliyatun atau kesulitan katakan begitu atau cobaan begitu ya, atau baliyat cobaan. Yumdihi kang nglahiraken ing qadar ayubrizu tegese kang nglahiraken ing qadar bi qudrati kelawan kekuasaane Allah fi dzalika nafasin dalam mengkono-mengkono nafas. Sehingga fakulun nafasin ya, anapun utawi saben-saben nafas, saya lanjutkan dulu bacanya. Fakulun nafasin anapun utawi saben-saben nafas, adapun masing-masing nafas tadi yabdu kang metu apa nafas atau yang keluar apa nafas mingka saking siro mingka darimu iku dzarfun semacam tempat atau wadah begitu ya liqadarin bagi takdir min aqdaril haqqi saking pira-pira takdire zat kang hak. Jadi keluar tadi nafas yang keluar dan masuk tadi itu seolah-olah seperti tempat atau wadah dari kepastian atau dari takdir Allah tadi itu. Nah, berbicara tentang kepastian, bicara tentang takdir, kita ingat di hikmah yang awal sekali, yakni di hikmah yang ketiga. Saudara sekalian pernah menyimak begitu ya, ada kalimat Ibnu Athaillah, sahwa bikul himam la takhriku aswarul aqdar. Kuatnya cita-cita, kuatnya himmah begitu ya. Kuatnya kekuatan usaha begitu ya. Itu tidak akan mampu menembus atau tidak akan mampu meropek dinding takdir gitu ya. Hikmah ketiga yang sudah kita ulas ya, sekali sudah kita simak bersama, memiliki implikasi pengertian bahwa karena tidak ada seorang pun yang tahu takdir ya. Tidak ada seorang pun makhluk yang tahu akan takdirnya. Maka di dalam rangka mewujudkan takdir manusia atau makhluk atau kita manusia, apalagi kita sebagai seorang salik, itu wajib memiliki ikhtiar atau wajib melakukan usaha. Yang dalam hikmah ketiga itu kita punya pemahaman atau saya waktu itu ya mengajukan sebuah proposisi ya, kata kunci ya tentang proporsionalitas. Jadi kita wajib punya ikhtiar, punya usaha yang kuat dan paripurna, yang total katakanlah begitu. Lalu kemudian selebihnya adalah berserah diri juga secara total kepada Allah. Karena kuatnya himam tadi itu tidak mampu merobek atau tidak mampu menembus dinding takdir. Nah, ketika di dalam setiap tarikan nafas tadi itu keluar masuk keluar katakanlah begitu ya. Ada takdir di situ begitu ya yang diberikan Allah kepada kita ya. Maka disitulah kemudian kita harus memiliki sebuah keyakinan bahwa nafas ini sejatinya adalah cara yang sangat efektif untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui zikrullah, melalui zikir kepada Allah. Dalam ajaran tarekat ya, kalau saudara sekalian mungkin beat kepada seorang mursyid atau mengikuti tarekat tertentu begitu ya, apapun itu ya, apakah Khalwatiyah, apakah Qadiriyah, apa Naksabandiyah, Idrisiyah ya, atau mungkin Syadziliyah ataupun yang lain ya, itu pasti ada zikir yang disebut dengan zikir yang jahar sama yang khafi ya. Zikir yang jelas, yang keras, ada juga yang zikir yang khafi, yang samar atau yang hanya hati kita yang kemudian melafatkan Allah. Nah, salah satunya adalah tadi yaitu dengan tarikan keluar nafas, Allah masuk, Allah keluar, Allah masuk, Allah keluar dalam tarikan nafas yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, oleh karena itu begitu ya, ketika nafas yang keluar tadi itu adalah atau tarikan nafas yang keluar masuk tadi merupakan tempat bagi takdir Allah begitu ya. Maka fatakunu fi kulli nafasin salikan tariqan ilal haqqi subhanahu wa ta'ala ini ya. Asy-Syarqawi memberikan legitimasi dari apa yang tadi saya sampaikan. Fatakunu mongko ono
ya, fi kulli nafasin, ing dalam saben-saben nafas, ya, fatakunu maka ada fi kulli nafasin dalam setiap nafas, salikan iku wong kang melaku torikon maling dalan ilal haqqi subhanahu wa ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Jadi dalam setiap nafas itulah ya, itu bisa menjadi medium, bisa menjadi piranti, bisa menjadi cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwa makna qaulihim, wa huwa utawi fatakunu fi kulli nafasin salikan torikon ini ya, makna qaulihim ya, makna dari perkataan para ahli tasawuf begitu ya. Jadi para ahli tasawuf memiliki makalah atau memiliki semacam statement ya, kalimatnya adalah at-turuku ilallahi ta'ala bi'adati anfasil khalaiqi. Ini kalimatnya. At-turuku tabi piro-piro dalan. Adapun beberapa jalan ilallahi ta'ala kepada Allah, ya maring Gusti Allah. Iku bi'adati anfasil khalaiqi kelawan itungane piro-piro nafase para makhluk. Jadi thariqah atau jalan menuju Allah itu ya selaras dengan hitungan nafasnya para makhluk. Itu sinyalemen atau statement dari para ahli tasawuf. Dan ini saya kira kalau kita membaca begitu ya, teori-teori atau sufi nadhari istilahnya ya, kalau dalam secara akademis itu kan ada sufi falsafi, ada sufi nadhari, lalu ada sufi amali istilahnya kalau kita belajar akhlak tasawuf begitu ya. Dalam perspektif sufi nadhari dan falsafi lah kata lebih itu, setidaknya dua ini itu terjadi kesinambungan ya dalam terminologi yang mereka pakai, yakni ada tadi medium atau cara ya untuk kemudian bisa melakukan taqarrub kepada Allah, zikrullah tadi melalui tarikan nafas. Kalau misalnya saudara sekalian misalnya pernah mengikuti latihan-latihan nafas ya, ada yoga misalnya ataupun olahraga yang pernafasan lah begitu. Itu kan bisa dikatakan sebuah medium tadi untuk bukan hanya menenangkan diri tapi mengumpulkan energi yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu ketika ada kalimat dari para ahli sufi ya, at-turuku ilallah ya, bi'adati anfasil khalaiki, bahwa jalan menuju Allah itu selaras ya, dengan hitungan-hitungan nafasnya para makhluk ya. Itu artinya begitu banyak begitu ya piranti ataupun jalan ya di mana hamba bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hikmah ke-22 ini saudara sekalian yang saya hormati, apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita jadikan sebagai lesson learn ya. Kita hubungkan dengan hikmah ke-12. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat seperti uzlah begitu ya kepada hati. Uzlah di situ kita terjemahkan waktu itu sebagai quality time. Maka ketika kita misalnya punya waktu sejenak, 5 menit saja misalnya, kita merenung, kita melakukan muhasabah, lalu kita tadi melakukan tarikan nafas ya, dengan setiap tarikan nafas dan keluarnya nafas kita hayati, kita renungi sekaligus kita isi dengan kalimat thayyibah, dengan lafaz Allah di dalam tarikan-tarikan nafas tersebut, maka silahkan dirasakan sendiri, katakanlah begitu ya. Tentu kita akan mengalami merasakan pengalaman rohani yang sangat luar biasa yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Nah, oleh karena itu sekali lagi begitu ya, Ibnu Athaillah memberikan satu wejangan kepada kita bahwa nafas ini di samping tadi esensinya adalah merupakan tempat bagi keberadaan takdir tadi itu. Setiap tarikan nafas ada takdir Allah di situ. Apakah itu senang, bahagia, susah, atau kasar, macam atau cobaan ataupun yang lain begitu ya, atau bahkan hal-hal yang tidak pernah terbayangkan oleh kita ya, karena kita tidak mampu ya mewujudkan sesuatu ya, karena itu semua semata-mata adalah kita hanya bisa merencanakan, tapi memastikan sesuatu di masa mendatang kita tidak akan pernah mampu. Maka nafas tadi itu, dalam setiap tarikan nafas merupakan takdir-takdir Allah, ini menjadi legitimator kepada kita makin memiliki keyakinan yang begitu mendalam sekaligus juga kepastian ya bahwa mendalami tasawuf, mendalami dunia sufistik ini ternyata mampu bukan hanya ya menenangkan diri kita, tapi juga akan mampu memberikan kita sebuah kebahagiaan rohani ya yang secara bertahap akan kita rasakan, dan kemudian tentu pada akhirnya tujuannya adalah kita mampu mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan anugerah dekat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita sekalian ya. Sekali lagi
hikmahnya begitu pendek, ma min nafasin ya. Tubdihi illa walahu fika qadarun yumdihi. Ya, sekali lagi ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kita sehari-hari begitu ya, menyadari bahwa nafas kita ini pada hakikatnya adalah kehidupan, dan kehidupan itu ada takdir Allah di dalamnya, selalu ada takdir Allah di dalamnya. Dan karena tidak ada satupun kita sebagai makhluk tahu akan takdir Allah, maka kita memiliki kewajiban untuk usaha, untuk berikhtiar secara total, dan kemudian hasilnya tentu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.